Kali ini saya akan memperlihatkan ruangan server kami yang lumayan berantakan lah. Baik. Saya langsung. Oke, nah ini adalah stok router untuk jalur fiber optik jaringan OLT ya. Saya pakai OLT Hyoso Epon. Nah, jadi saya stok banyak untuk ONU yang merek ZTE yang sudah diubah firmware-nya ke Joleng. Ya, jadi ini yang sudah support. Ada pesan masuk mohon. Yang sudah support Epon. Nah, ini dia tampak. Nah, ini kan Epon ya. Epon ONT. Nah, karena saya pakai OLT Epon. Ini juga Epon Xpon. Ini juga saya pakai. Namun kelemahan ini adalah untuk jangkauan sinyalnya tidak maksimal. Nah, ini ada Unlink yang support Gpon dan Epon. Saya pakai ini juga. Saya stok banyak yang baru, masih kotaknya. Nah, ada pesan masuk Gpon HGU bisa juga Epon. Karena jaringannya lemah, jadi saya modifikasi. Ya, saya modifikasi ya, ini antena eksternalnya. Saya pakai antena mana? Totoling ya. Tidak jelas. Ya. Ini saya ambil antena Totoling N200R yang mati kena petir. Saya ambil antena eksternalnya, saya pasang di ONU Epon saya. Nah, ini yang sudah dimodif dan ini yang belum dimodif. Nah, ini tanpa aslinya ya pendek ya. Jadi sedikit perbedaan. Nah, inilah perbedaannya. Dan ada juga ONU fiber optik yaitu merek Huawei yang saya coba beli. Kemarin saya beli satu karena masih percobaan dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Jadi saya ingin stok banyak lagi yang kayak begini. Ini tidak ditempel di tembok namun punya dudukan, jadi bisa taruh di meja. Nah, kayak begini. Lumayan hasilnya. Saya mau beli lagi merek Huawei kayak gini. Ini peralatan saya. Ini ada barang-barang, ada laser untuk mencari posisi kabel putus dengan bantuan cahaya. Ini ada access point yang sudah nggak kepake karena beralih ke fiber optik. Ini alat-alat servis dan bahan servis. Ini tas yang selalu saya bawa pada saat saya melakukan pemasangan, perbaikan. Nah, satu ini adalah OTDR. Dimana OTDR ini yang saya gunakan untuk mengecek redaman dan untuk mengukur kabel, dan fungsi utamanya adalah mendeteksi posisi kabel putus jarak berapa meter. Nah, dan inilah tampak server kami. Nah, di sini ada 3 mikrotik dan 1 OLT. Nah, dimana yang paling atas itu adalah mikrotik GR3. GR3 ini yang berfungsi untuk load balance IndiHome ya, Telkom. Jadi ada 2 jaringan Telkom, saya load balance, saya gabung menjadi 1. Dan yang hitam ini adalah mikrotik RB3011. Di sini saya colok yaitu Metro E XL. Ya, dari BTS XL masuk ke
Mikrotik yang hitam ini. Dan yang ketiga adalah Mikrotik yang besar putih, ini adalah Mikrotik CCR. Nah, di mana Mikrotik CCR ini saya gunakan sebagai untuk distribusi ke pelanggan. Jadi inilah fungsi utama, beban besarnya adalah yang putih ini, karena langsung mendistribusikan semua paket ke masing-masing pelanggan. Nah, dibantu dengan Hyoso, saya baru sekitar 1 bulan saya pakai OLT Hyoso untuk menyebar jaringan melalui jaringan OLT yang tadi routernya pakai UNU CTE. Dan di sini portnya udah full. Nah, di sini di bawah ini adalah jaringan lama. Di mana jaringan lama ini saya pakai konverter yang 6FO dan switch hub GB yang 24 port. Dan yang paling bawah adalah untuk jaringan kelistrikan, dimana yang paling bawah ini berfungsi untuk bagian kelistrikan. Di sini untuk switch membagi jaringan. Jadi ada 3 rak ini yang fungsinya ada berbeda-beda. Dan yang paling atas ini adalah IndiHome. Nah, jadi ini adalah untuk jaringan backup saja, yaitu dari Telkom. Jadi saya pakai 2 sumber internet, yaitu dari Metro EXL yang bekerja sama dengan PT Akbar Prima Media dan jaringan IndiHome. Nah, jadi ini untuk membackup apabila terjadi gangguan dari XL, maka IndiHome inilah yang akan bekerja. Apabila terjadi gangguan dari IndiHome, maka XL inilah yang akan bekerja, sehingga untuk pelanggan aman, tidak ada gangguan. Nah, ini adalah pasif untuk membagi port masing-masing jaringan. Dan ini adalah ruang kontrol saya, dimana ini ruangan yang setiap hari pas bangun saya langsung pasti duduk di sini untuk melakukan pengecekan, monitoring jaringan, dan mencari ada pesan titik masuk Zul dari grup, mohon pastilah. dibaca. Jika terjadi gangguan, disinilah saya lacak posisi gangguannya itu melalui dari sini. Dan saya dibarengi pulpen sama buku, dimana di sini adalah daftar nama pelanggan serta tagihan yang harus saya cek tiap hari, siapa yang sudah melakukan pembayaran dan yang belum, dan yang saya kirimkan notifikasi tagihan. Dan ini adalah printer saya, dimana printer ini fungsi utamanya adalah mencetak voucher. Ya, jadi saya pakai Canon untuk mencetak voucher dan mencetak lain-lain seperti dokumen ya. Dan ini adalah topologi jaringan, tapi ini topologi jaringan saya yang lama. Jadi dengan topologi ini saya bisa juga melakukan pengecekan posisi jaringan, pemetaan jaringan untuk pelanggan. Jadi untuk memudahkan kami untuk melakukan perbaikan secepat mungkin dengan topologi ini. Baik, inilah ruangan server kami, ya lumayan berantakan. Yang penting menghasilkan. Baik, terima kasih.